Sabrina Devina Lazardani. Umur aku sekarang 24 tahun. Aku berprofesi sebagai psikolog di salah satu puskesmas di daerah Bekasi. Kalau kalian tahu, di puskesmas itu ada bagian poli jiwa. Aku tugas di salah satu puskesmas di Bekasi. Awal mula kenapa aku mau jadi psikolog itu awalnya karena aku ngerasa bapak aku punya mental illness. Nggak bohong. Alasan pertama sih sebenarnya kalau waktu kecil tuh kan kita tahu pekerjaan atau cita-cita yang paling dipengen anak kecil itu kayak dokter, guru, segala macam kayak gitu. Dulu aku juga ngalamin fase-fase kayak gitu. Dulu waktu pertama aku pengen jadi guru, terus juga aku pengen jadi dokter, terus pengen jadi desainer. Kemudian pas aku SMP ini aku lagi aktif-aktifnya. Jadi aku punya banyak teman, gak cuma teman kelas tapi teman dari kelas lain, terus kakak kelas, adik kelas kayak gitu. Bisa dibilang masa-masa capernya aku sih SMP itu. Terus dari banyak orang yang kenal, gak cuma sekedar kenal tapi juga deket. Mereka sering cerita ke aku entah tentang kehidupannya, pacarnya, segala macem. Terus waktu itu aku ketemu satu temen yang gak pernah cerita sama aku, gak pernah cerita apapun. Cuma dia selalu bilang, Vin, lo tuh jago banget dengerin cerita orang kayak gitu. Lo tuh emang oke banget kalau buat jadi pendengar, terus juga suka ngasih saran yang bagus, segala macem kayak gitu. Terus dari situ dia kayak nyinggung gitu, kayaknya lo cocok deh kalau jadi psikolog kayak gitu. Waktu awal-awal sih aku nggak mikirin omongan teman aku itu ya. Cuma waktu SMA itu pernah ada tes, apa sih namanya, tes psikotes gitu ya. Terus nanti kita cocoknya kerja di apa kayak gitu. Nah di situ ternyata yang paling cocok itu untuk aku jadi psikolog kayak gitu. Dari situ aku mulai nganggap serius nih omongan teman aku sama tes psikotes itu tadi. Terus aku mulai ngeset kayaknya iya deh, gue harus jadi psikolog deh. Gue udah jago nih dengerin omongan orang. Terus gue juga sering ngasih solusi yang alhamdulillahnya berhasil di mereka kayak gitu. Terus dari situ mulai ngeset pikiran lah gitu, gue harus jadi psikolog gitu. Terus akhirnya waktu SMA tuh alhamdulillah keterima di negeri, terus masuk jurusan IPS waktu itu. Terus aku bilang sama orang tua aku pengen jadi psikolog, pengen masuk fakultas psikologi kayak gitu. Dan untungnya waktu itu orang tua support dengan cara itu masukin aku ke bimbel, ke les gitu. Les mulai sebenarnya les dari SMP sih, cuma pas SMA itu sampai dua tempat les gitu aku lesnya. Jadi benar-benar sehari-hari tuh pas SMA, kalau tadi SMP aku benar-benar lagi aktif-aktifnya, kalau SMA justru aku agak nolep nih karena terlalu sibuk sama si bimbel ini. Terus udah les belajar segala macam. Waktu itu SNM nggak keterima sayangnya. Terus habis itu nyoba SBM keterima di salah satu universitas negeri, alhamdulillahnya. Terus juga udah keterima karena emang itu tuh apa ya, jurusan yang aku damba-dambakan banget. Pas kuliah tuh ngerasa kayak nggak ada beban gitu kuliahnya, justru kayak benar-benar enjoy.
sampai temen aku tuh nanya gitu, kok lu nggak pernah ada keluhan sih tentang kuliah lu, nilai lu segala macem gitu. Terus setelah aku pikir-pikir, oh iya juga ya, kenapa ya? Dan itu ternyata karena emang udah cita-cita aku lah, bisa dibilang cita-cita aku terus tercapai. Ya alhamdulillahnya jadinya aku bisa enjoy gitu pas kuliah, nggak banyak hambatan. Mungkin ada hambatan, cuma nggak sebanyak teman-teman aku yang lainnya. Terus juga alhamdulillahnya lulus tepat waktu, terus sampai akhirnya aku ditugasin di salah satu puskesmas itu. Tapi semua cerita aku itu tadi bohong. Sebenarnya aku nih namanya tetap sama ya, Davin Sabriana Devina Azardani. Terus umur aku sebenarnya 22 tahun. Sekarang aku kuliah di jurusan sastra Inggris di salah satu universitas swasta di daerah Pamulang. Terus emang agak berbeda sih, tadinya pengen jadi psikolog segala macam, tiba-tiba ke sastra Inggris, udah gitu swasta gitulah ya. Awal-awal ketika tahu nggak keterima gitu, padahal udah belajar sampai segitunya, sampai 2 tempat les itu beneran, itu gimana ya, waktu itu bener-bener sampai pas aku lihat pengumuman kan anda tidak diterima atau apa gitulah ya, itu benar-benar nangis. Waktu itu lucunya pas aku lagi lihat pengumuman itu, aku pakai baju warna hijau kan. Di pengumuman itu Anda tidak lulus tuh tulisannya warna hijau. Nah waktu itu aku masih biasa aja kan. Adek aku rese, dia ngeledekin lah, di sama hijau-hijau matching, katanya udah takdir gitu segala macem. Di situ baru kerasa sakitnya, kayak kok kayak gitu sih, malah ngeledekin. Gue lagi sedih, gue lagi berusaha segala macem. Di situ mulai berasa sedih. Gara-gara itu nangis lah sampai seminggu, nggak berhenti, bener-bener di kasur tuh telentang, dengerin lagu, terus ngeliat ke langit-langit kayak wah hidup gini amat sih, kayak gitu. Kurang lebih seminggu kayak gitu. Terus waktu itu aku istilahnya gimana ya, karena orang tua itu, bukan orang tua sih sebenarnya, lebih ke bapak aku sebenarnya. Dia tuh bener-bener punya harga diri yang tinggi gitu. Dia udah gembor-gembor ke orang-orang anaknya pintar segala macem, yang dimana itu sebenarnya bener sih, karena itu pas masih sekolah nggak pernah keluar dari 5 besar segala macem, cuma ternyata SDM-nya gagal. Nah di situ bapak mutusin buat nguliahin aku di Jogja. Waktu itu aku sendiri ngekos. Terus waktu itu sih aku nggak mikir kalau aku dibuang gitulah istilahnya, cuma waktu aku liburan dan lagi cerita-cerita gitulah ya sama mamaku, aku pulang ke Bekasi dari Jogja, itu mamaku nangis-nangis lah, cerita-cerita, katanya kenapa sih harus dikuliahin segitunya, terus nggak pernah ditanyain kabarnya segala macem, kayak dibuang aja, segitu malunya kah punya anak nggak bisa lulus SBM waktu itu, kayak gitu. Dari situ aku baru sadar kalau ternyata di situ posisinya aku lagi dibuang sama bapak aku, kayak gitu. Terus masa-masa itu umur aku berapa ya, 19-an, masih emosinya masih nggak bisa dikontrol segala macem. Terus ya udah di situ mulai mogok kuliah, nggak mau masuk kuliah. Terus sampai dipanggil sama dosen wali aku, kayak gitu. Terus
ya pokoknya malah nantangin lah. Dari situ orang tua justru nggak support lagi tuh mimpi aku waktu itu. Aku pengen jadi psikolog, cuma bapakku nyuruhnya di pendidikan bahasa Inggris katanya gitu. Terus ya lupa tadi sampai mana ya. Oh iya, karena aku ngelawan terus, justru bikin bapakku nggak respect lagi sama aku, terus disuruh emang yaudah nggak usah kuliah aja. Terus aku waktu itu dengan emosi yang masih tinggi, aku justru seneng gitu. Aku pikir bakal bisa ngajar mimpi itu lagi, cuma ternyata udah gak direstuin karena emang ulah aku sendiri waktu itu. Terus ya udah akhirnya sekarang aku masuk di jurusan sastra Inggris, masih nyerempet bahasa Inggris karena itu kemauan dari orang tua aku yang pengen aku masuk jurusan bahasa Inggris, katanya biar bisa masuk lah di kalau mau cari kerja gampang. Terus ya kayak gitu sih paling sebenarnya kehidupan aku yang sebenarnya, kehidupan yang gitu deh. Kalau untuk sekarang, kalau dibilang masih kecewa sama yang karena aku nggak bisa mewujudin cita-cita aku, mungkin udah nggak terlalu ya, karena mungkin seiring berjalannya waktu, udah berapa tahun berlalu ya, 19, 20, 21, udah 3 tahun berlalu lah. 3 tahun berlalu udah belajar cara ngikhlasin, terus juga lebih membuka pikiran kalau misalnya ya udahlah, tujuannya sama-sama belajar gitu, sama-sama nyari ilmu yang nanti ilmunya emang sama-sama buat kerja kayak gitu. Emang bukan passion aku, cuma sekarang aku belajar cara nikmatin apa yang aku jalani saat ini. Gitu aja sih dari aku. Dadah.